Antrean BBM terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Terlambatnya pasokan bahan bakar membuat antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah ini. Dengan membawa jerigen, warga rela antre untuk mendapatkan pasokan BBM bagi kendaraan mereka. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Rio Wirdianto menegaskan bahwa kendaraan yang membawa BBM akan segera datang untuk menyuplai kebutuhan warga. Sementara itu dalam sepekan terakhir pasokan BBM di Kabupaten Biren Aceh berhenti karena jembatan lintas nasional putus diterjang banjir. Warga rela antre seharian demi mengisi BBM jenis Pertalite. Salah satu antrean panjang terjadi di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Biren Aceh. Antrean ini terjadi sejak 2 hari terakhir karena pasokan BBM dari Depot Leksmawe berhenti sejak banjir bandang. Selain di Banda Aceh dan Tapanuli Utara, antrean warga di SPBU tampak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Antrean tampak di salah satu SPBU di kawasan Deli Serdang. Salah seorang warga bahkan mengaku sudah mengantre lebih dari 3 jam. Ini udah ngantri berapa lama di SPBU? 3 jam. 3 jam. Di SPBU ini apa sempat jadinya Semua SPBU? SPBU seluruh Sumatera. Dari masuk kota Madia Medan sampai Deli Serdang. Kayak gini semua. Rata-rata ngantri 3 jam. Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara Dodi Oskaria menjamin ketersediaan pasokan BBM dan LPG di daerah bencana di Sumatera. Dodi juga mengimbau warga di Sumatera tetap tenang, jangan panik menghadapi situasi darurat bencana di Sumatera. Meskipun itu ada yang terisolasi, tapi dengan segala cara dan upaya, Pertamina tetap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi terbaik atas kebutuhan masyarakat terhadap BBM dan juga terhadap LPG. Tidak usah panik, tidak usah menimbun BBM, karena nanti, dan juga LPG, nanti kalau menimbun, kasihan nanti masyarakat yang lain yang tidak kebagian. Dan kami pastikan bahwa pasokan BBM dan juga LPG akan tersedia sampai dengan Nataru berakhir nanti, dan tentu seterusnya akan tersedia. Karena itu kita himbau tetap tenang. Kami berupaya selalu untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sekali di daerah-daerah yang menghadapi bencana hari ini. Jadi bagaimana penanganan pasokan atau langkahnya pasokan BBM pasca banjir longsor yang terjadi di Sumatera? Kita sudah bersama dengan anggota Komisi 6 DPR fraksi Demokrat Herman Hairun. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Mas Ibrahim. Pak Herman, tadi Pak Doni bilang jangan panik, tetap tenang. Tapi masyarakat kan tentu akan susah ketika BBM merasa langka, jalan nasional terputus. Ya mereka khawatir Pak Herman, pasokan BBM, LPG langka. Nah kalau DPR nih, informasi yang didapat DPR, jadi upayanya seperti apa dari Pertamina untuk bisa mencapai daerah yang terisolasi Pak Herman? Iya, dari kemarin memang saya juga mencoba untuk terus berkomunikasi dengan beberapa BUMN yang tentu ini vital ya, terutama mungkin yang saat ini dibutuhkan adalah telekomunikasi. Nah, ini yang terus kami dorong agar di beberapa yang blank spot akibat putus karena putusnya akibat banjir, akibat terendam dan lain sebagainya, stasiunnya kemudian secepat mungkin bisa dioperasionalkan. Yang kedua listrik, ini juga sangat penting, sangat vital untuk bisa menembus terhadap wilayah-wilayah yang masih terisolir. Kemudian yang ketiga ya BBM dan gas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ini juga menjadi vital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah yang keempat, tentu ini bagaimana mendorong agar dalam tanggap darurat ini kebutuhan-kebutuhan untuk operasional tidak terganggu. Untuk eskavator misalkan agar segera mungkin membuka wilayah-wilayah yang tertutup dan terisolir. Ini kami komunikasikan dan tentu mulai hari ini BBM mulai disalurkan dalam bentuk drum dan jerigen. Ya kami juga mendapatkan laporan dari Direktur Utama Patraniaga bahwa mulai hari ini sudah di drop
melalui pesawat untuk daerah-daerah yang bisa dijangkau melalui pesawat dalam bentuk drone, dan bahkan untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan supply terhadap BBM, maka ini sudah dikemas dalam bentuk jerigen. Dan bagi instansi, ini untuk instansi yang memerlukan BBM dalam rangka untuk mendukung terhadap tanggap darurat, ini memberikan nomor khusus gitu ya. Jadi silakan saja nanti bagi instansi yang memang menangani tanggap darurat dan membutuhkan BBM, ini bisa menghubungi ke 0822 769 29620. Ini memang disediakan kanal khusus agar bisa segera ada penanganan bagi para instansi yang memang sedang membuka jalan ataupun sedang membersihkan supaya kendaraan yang tentu bisa mensuplai bahan bakar juga bisa melewati jalan tersebut. Pak Herman, kalau untuk daerah seperti Tapanuli, Aceh Tamiang, ya kan ini terputus jalur daratnya dan banyak kendaraan logistik bahkan tidak bisa menjangkau daerah tersebut, masih direndam banjir, masih tertutup longsor. Itu kalau catatan di DPR ada berapa wilayah dan sejauh mana itu bisa menjangkau suplai BBM-nya nanti? Memang ini karena masifnya ya, terjadinya banjir ini begitu masif dan banyak akses jalan yang tertutup, sehingga memang ini menyulitkan distribusi. Mungkin kalaupun ada bisa ditembus dengan wilayah-wilayah tertentu, ini agak membutuhkan waktu. Namun yang paling penting, betul apa yang dikatakan oleh Pak Doni Oskaria, adalah kita harus tenang dan agar tidak kemudian menimbun bahan bakar yang mereka miliki. Karena dari sisi stok ini mencukupi, ya dari sisi stok untuk nasional mencukupi, dan sekarang karena memang ada prioritas untuk tanggap darurat, maka saya sudah komunikasi dengan Direktur Utama Patraniaga, semua sekarang dimobilisasi untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir dalam bentuk apapun gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, selain nanti suplai tentu secara reguler tetap dikirim, jika memungkinkan masih bisa menembus area-area tertentu dengan kendaraan yang biasa disuplai setiap hari. Ini sekarang sudah mulai di drop melalui drum maupun jerigen ya, dengan menembus wilayah-wilayah tersebut. Ya mungkin kalau masih bisa ditembus dengan perahu gitu ya, dengan sampan, mungkin juga nanti bisa didistribusikan yang dalam bentuk jerigen atau dalam bentuk drum. Ini sedang diupayakan terus, dan silakan untuk nomor yang tadi disampaikan ini untuk bisa menangani daerah-daerah tertentu yang untuk membuka ya, instansi yang membutuhkan untuk, kan yang penting sekarang adalah karena banyak juga longsor, kemudian jalan terputus, sehingga ada operasional eskapator misalkan, yang untuk bisa melakukan tanggap darurat kekurangan BBM, segera dihubungi. Pertamina akan memberikan akses ataupun akan memberikan layanan delivery kepada instansi tertentu. Gitu. Tapi untuk tadi wilayah yang saya sebutkan seperti Tapanuli Utara, Selatan, kemudian Aceh Tamiang, itu sebetulnya kalau untuk stoknya di wilayah mereka ini masih mencukupi, Pak Herman? Ini menjadi prioritas ya, menjadi skala prioritas. Pertamina dengan tingkat kemampuannya yang saya kira sudah mapan dalam mendistribusikan BBM, sekarang tinggal diberitahu saja di wilayah mana yang tentu ini membutuhkan tambahan, membutuhkan akses lebih cepat gitu. Sehingga tadi juga saya sampaikan, apakah sudah ada komunikasi ataupun kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Ini juga disebutkan bahwa sampai hari ini koordinator baik dengan BNPB, dengan TNI Angkatan Udara maupun dengan pekerjaan umum, dengan Kementerian PU ini juga telah dilakukan gitu. Dan yang terpenting adalah memberikan informasi kepada Pertamina di daerah mana saja yang tentu ini membutuhkan pasokan, utamanya prioritas untuk tanggap darurat. Baik, semoga ini bisa segera teratasi dan daerah yang masih terisolir bisa segera mendapatkan tadi BBM dan juga Kami akan LPG bantu pasokan monitor energi. ya, karena beberapa sahabat dari daerah juga bukan hanya memberikan Ada laporan informasi, ya? tetapi juga bagian dari korban memberikan informasi wilayah-wilayah mana yang tentu membutuhkan supply. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Demokrat telah bergabung bersama kami di program Kompas Malam hari ini.